Dan karena tahu tentang hal itu, ayah, Sanha dan juga Juwon jadi mengkhawatirkan Hejun karena seharian ia tak bisa dihubungi. Namun berbeda dengan ucapannya kemarin, Hejun ternyata mendatangi ibunya lagi. Ternyata kemarin Hejun menuruti saran dari Dal. Semalam Hejun memanggil Dal untuk curhat. Ia bingung harus apa. Ia punya ibu tapi ingin berpura-pura tak punya. Sungguh tak tahu arahnya kemana. Dapat memberikan contoh kasus di persidangannya. Intinya, Ibu Hejun pasti memiliki alasan sampai tak bisa mendatangi Hejun. Dan keputusan itu bukanlah ia buat hanya untuk dirinya sendiri. Dan akhirnya Hejun menuruti saran dari Dal. Ibu lalu bercerita, karena persidangan memakan waktu yang cukup lama, jika ia tak sengaja telah menghilangkan nyawa seorang pria dan karena itulah dirinya dipenjara. Ibu pun diam-diam sering melihat Hejun dari kejauhan. Tapi melihat Hejun yang bersenang-senang dengan temannya membuat ibu merasa tak percaya diri. Mendengarkan hal itu Hejun masih tak terima. Kenapa ia masih selalu saja ditinggalkan? Dan tak lama ayah datang juga. Hejun pun jadi tambah mumet. Karena ternyata selama ini ayah pun tahu keberadaan ibunya. Hejun sungguh merasa dibodohi. Ia hanya bisa menangis pilu terseduh-seduh. Sungguh menyayat hati karena kisah hidupnya Hejun selalu diliputi kesedihan. Dan akhirnya berbaikan juga. Ibu pun diundang makan bersama dengan yang lainnya. Juan Sanha juga berpura-pura jika itu adalah pertemuan mereka pertama kalinya dengan Ibu Hejun. Acara makan kali ini benar-benar sungguh hangat dan terasa lengkap karena ada ayah, ibu, dan anak-anak. Tidak seperti biasa yang ada dua ayah dan anak-anaknya. Juan pun sok ngide bagaimana jika Ibu Hejun ikut tinggal bersama mereka saja. Dan sepertinya sebuah ide terlintas di benaknya Hejun. Hejun sungguh senang kini bisa bersama dengan ibunya lagi. Ia pun menikmati waktu berdua dan memutuskan untuk tidur di rumahnya ibu. Dan karena hanya ditinggal berdua, wah dua orang pacaran ini masing-masing jadi punya pikiran kotor. Dan karena pikiran itulah keduanya jadi terasa kaku. Pipinya pada memerah karena malu-malu tapi mau. Sedangkan Hejun mengantar Dal membuka gips kakinya di rumah sakit, lalu bertemu si cewek centil. Langsung tak suka karena Hejun menopang Dal. Ia pun meminta waktu untuk berbincang dengan Hejun, tapi kata Hejun ia harus menjaga Dal. Hal itulah yang membuat Dal semangat. Ia langsung mengeratkan lengannya di lengan Hejun. Dal pun melawan. Katanya ia dan Hejun akan makan malam hari ini, esok atau kapanpun yang mereka mau. Jadi tak ada waktu untuk meladeni si cewek centil. Hejun mah nurut-nurut saja. Hejun terlalu berterima kasih karena Dal sudah menyelamatkannya dari si cewek centil. Dan merasa waktu yang tepat akhirnya Dal mengungkapkan perasaannya selama ini. Bahwa yang dia sukai bukanlah Sanha melainkan Hejun. Sambil malu-malu tapi suaranya kencang bahkan sampai terdengar ke seberang jalan. Dal pun merasa malu akhirnya segera kabur dari tempat itu. Dan waktu mendebarkan pun tiba. Karena Juwon Sanha akan berterus terang pada para ayah tentang hubungan keduanya. Hejun juga ikut menyemangati dan akan menjadi penengah jika kelak terjadi perang. Dan belum saja dimulai lah para ayah sudah salah paham membahas si cewek centil dan mantan gebetannya Juwon dulu. Hejun mah melongo saja. Lalu tiba-tiba Sanha Juwon berdiri sambil bergandengan tangan dan mengumumkan jika keduanya telah resmi berpacaran. Dan episode 14 pun berakhir di situ.